Kontroversial, pelatih Tottenham sebut kartu biru bakal hancurkan sepak bola. Manajer Tottenham yakni Ange Postecoglou memberikan reaksi terhadap rencana penggunaan kartu biru di dunia sepak bola. Postecoglou menyebut rencana itu bisa menghancurkan masa depan dari olahraga ini. Lebih lanjut, pelatih asal Australia itu juga menyoroti rencana yang bisa jadi bakal membuat sepak bola mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan olahraga populer yang lainnya. 15 triliun rupiah bakal dikucurkan oleh pemilik Newcastle untuk bisa beli AS Roma. Pemilik Newcastle United yakni Public Invest Fund siap mengucurkan 768 juta pounds atau setara dengan 15 triliun rupiah untuk bisa mengakuisisi AS Roma dari tangan keluarga Friedkin guna memperlebar jaringan mereka di ranah sepak bola. Sekedar catatan, pada tahun 2020, keluarga Friedkin mengakuisisi AS Roma di angka 532 juta pounds sterling. Sepasang pemilik Roma yakni dan juga Ryan Friedkin tengah melakukan pembicaraan soal akuisisi di angka 768 juta pound sterling. Laporan tersebut juga mengklaim jika angka tersebut akan membesar. PF juga disebut siap menambahkan 258 juta pound untuk menginvestasikan stadion baru yang nantinya akan terletak di Pietralata, kota Roma. Thibaut Courtois bisa kembali bela Real Madrid untuk perempat final Liga Champions. Dikutip dari Marca, Courtois yang kini kembali berlatih di lapangan Valdebebas kemungkinan akan kembali fit pada Maret atau April mendatang, dan Real Madrid tidak buru-buru dan tidak ingin dia melewatkan langkah apapun dalam pemulihannya. Dia telah memasuki fase akhir pemulihannya. Jika mereka bisa melewati RB Leipzig pada babak 16 besar, lalu dia bisa kembali ke perempat final Liga Champions, maka Courtois bisa menjadi penjaga gawang di sana. 3 bulan absen, Ter Stegen siap merumput kembali. Lantaran mengalami masalah pada punggungnya, maka Andre Ter Stegen harus absen membela Barcelona, dan di akhir pekan ini sang pemain siap tampil kembali melawan Granada dalam lanjutan Jornada ke-24. Ter Stegen akan disambut oleh Barcelona. Penggantinya ketika cedera yakni Iñaki Peña sejatinya tak bermain buruk, namun kiper asal Spanyol banyak kebobolan dalam periode tersebut. Kembalinya kiper Jerman ini bakal memperlebar asa tim asuhan dari Xavi Hernandez untuk kembali memperebutkan gelar juara La Liga di musim ini. Qatar juara Piala Asia 2023 back-to-back jadi kampion. Timnas Qatar sekali lagi melapiskan diri sebagai penguasa Asia. Setelah juara Piala Asia 2019, Qatar kini sukses mengantarkan gelar juara usai menjadi kampion di Piala Asia 2023. Pada partai final yang digelar di Lusail Stadium, Qatar sukses mengalahkan tim kejutan Yordania dengan skor akhir 3-1. Akram Afif memborong 3 gol kemenangan Qatar. Seluruhnya diciptakan lewat eksekusi penalti. Yordania sendiri sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Yasan Al-Namain. Tak cuma menjadi juara, Qatar juga mendapatkan penghargaan tim fair play. 4 gol dari penalti, Akram Afif jadi top skor Piala Asia 2023. Penyerang timnas Qatar yakni Akram Afif meraih gelar top skor usai mencetakkan 8 gol di ajang Piala Asia 2023. Akram Afif menjadi bintang bagi Qatar di Piala Asia, khususnya pada laga final usai mencetakkan 3 gol. Akram Afif yang mencetakkan hat-trick di partai final mampu melewati catatan gol dari Emin Hussein untuk menjadi top skor Piala Asia. Manchester City kalahkan Everton. Erling Haaland tampil luar biasa saat Manchester City mengalahkan Everton dengan skor akhir 2-0. Haaland muncul menjadi pahlawan kemenangan berkat 2 gol yang ia borong. Berkat hasil ini, Manchester City memperoleh 52 poin dan untuk sementara berada di posisi kedua klasemen. Sedangkan Liverpool mampu mempertahankan puncak klasemen usai menang melawan Burnley 3-1. 3 gol kemenangan Liverpool masing-masing dicetakkan oleh Diogo Jota, Luis Diaz dan juga Darwin Núñez. Sementara itu Burnley sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Darausia. Dengan hasil ini Liverpool masih memuncaki klasemen dengan torehan 54 poin. Bergeser ke Serie A, De Rossi gagal lanjutkan tren positif AS Roma. Menjamu Inter, AS Roma harus mengakui kemenangan Inter Milan dengan skor akhir 4-2. Pasukan De Rossi unggul 2-1 lewat gol dari Gianluca Mancini dan juga Stefan Al-Sarawi. Hanya saja pada babak yang kedua, Inter mampu bangkit dengan mencetakkan 3 gol balasan lewat Marcus Thuram, gol bunuh diri dari Angelino dan juga Alessandro Bastoni. Hasil ini membuat Inter makin kokoh di puncak klasemen. Inter meraih 60 poin dari 23 laga
yang telah dimainkan, atau unggul 7 poin dari Juventus yang ada di urutan yang kedua, sedangkan Roma sendiri berada di urutan kelima dengan koleksi 38 poin. Bergeser ke La Liga, Real Madrid menang mudah ketika berjumpa dengan Girona. Real Madrid tidak menemui kendala berarti dan menang 4-0 dalam laga tersebut. Gol Madrid tercipta lewat brace dari Jude Bellingham, Vinicius Junior dan juga Rodrigo. Hasil ini membuat Madrid makin kokoh di puncak klasemen. Pasukan dari Carlo Ancelotti memimpin klasemen dengan 61 poin, unggul 5 poin dari Girona yang berada di bawahnya. Bayer Leverkusen versus Xabi Alonso sangat fantastis. Bayer Leverkusen menunjukkan performa yang sangat bagus ketika berhadapan dengan Bayern Munchen. Granit Xhaka dan Kolika tampil sangat solid. Mereka menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol Bayer Leverkusen masing-masing diciptakan oleh Josef Stanisic, Alex Grimaldo dan juga Jeremy Frimpong. Hasil ini membuat Bayer Leverkusen makin kokoh di puncak klasemen Bundesliga dan unggul 5 poin dari Bayern Munchen yang berada di bawahnya, dan mereka memperlebar jarak demi bisa memperbesar peluang juara di akhir musim. Legenda Bayern Munchen anggap Xabi Alonso beruntung di Leverkusen. Xabi Alonso mampu membuat Bayer Leverkusen menjadi tim yang mengerikan tidak hanya di Jerman, melainkan juga di kompetisi Eropa. Namun legenda Bayern Munchen yakni Uli Hoeneß mengatakan prestasi tersebut tidak lepas dari keberuntungan. Xabi Alonso seperti malaikat yang datang ke BR Arena untuk bisa mengangkat Bayer Leverkusen. Bersamanya Bayer Leverkusen tampil mengerikan dengan belum pernah kalah di 30 laga terakhir. Immobile jadi pemain tercepat ketika torehkan 200 gol di Serie A. Kapten Lazio Ciro Immobile menjadi pemain tercepat ketika di sepanjang sejarah yang menyarankan 200 gol di Serie A yang ditorehkannya dalam 341 pertandingan. Namun striker 33 tahun tersebut lebih cepat dibandingkan dengan Silvio Viola dalam 363 pertandingan, atau Antonio Di Natale dalam 400 pertandingan, Chelsea Altavini dalam 407 laga, Roberto Baggio dalam 433 laga, dan Francesco Totti dalam total 466 laga. Jadi pahlawan Manchester City Pep Guardiola puji Erling Haaland. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan pujian bagi penampilan Haaland pada laga kontra Everton. Guardiola memberikan pujiannya. Sang manajer mengaku puas karena Haaland kini telah kembali ke performa terbaiknya setelah sempat absen selama hampir 2 bulan akibat cedera. Haaland menjadi pahlawan usai bisa memborong 2 gol kemenangan dari Manchester Biru. Trent Alexander-Arnold cetak rekor baru di Premier League. Trent Alexander-Arnold hanya bermain 45 menit ketika berhadapan dengan Burnley, tetapi itu sudah cukup baginya untuk bisa mencetakkan rekor baru di Premier League. Pemain 25 tahun itu memberikan asis untuk gol pembuka Liverpool melawan Burnley. Ini adalah asis Alexander-Arnold ke-58 di kompetisi ini sepanjang karirnya. Jumlah itu kini menjadi rekor baru dalam hal asis yang dibuat oleh sang bek unggul 1 asis dari Andy Robertson. Liverpool menang, Trent cedera kembali. Liverpool memang menang atas Burnley dalam mempertahankan puncak Liga Inggris, tetapi hasil itu dibayar dengan kambuhnya cedera lutut milik Trent Alexander-Arnold. Trent tidak menuntaskan pertandingan dan cuma bermain sebabak setelah menyumbangkan 1 assist untuk gol dari Jota. Trent digantikan Harvey Elliott setelah memasuki babak kedua. Usut punya usut, cedera lutut Trent kambuh kembali sehingga sang manajer memutuskan untuk mengistirahatkannya. Belum diketahui berapa lama Trent harus menepi karena cederanya tersebut. Yang pasti Liverpool akan dirugikan mengingat sejumlah pemainnya masih berada di ruang perawatan. Manchester United siap bayar 100 juta euro untuk Frenkie de Jong. Manchester United nampaknya benar-benar ingin bisa mendatangkan gelandang Barcelona yakni Frenkie de Jong. Bahkan Setan Merah dikabarkan siap membayar 100 juta euro untuk tanda tangan pemain asal Belanda tersebut. Manchester United sudah lama mengincar tanda tangan dari de Jong, namun transfer tersebut tidak kunjung terjadi mengingat de Jong masih mau bertahan di Barcelona. Tetapi kondisi itu tidak membuat Manchester United menyerah. Dilansir dari laporan media Spanyol yakni Sport, diketahui Manchester United masih mengincar tanda tangan pemain asal Belanda tersebut setelah sang pemain dikabarkan ingin meninggalkan Barcelona pada musim depan.
Ditaksir Liverpool, Leroy Sané buka peluang untuk tinggalkan Bayern Munchen. Penyerang Bayern Munchen yakni Leroy Sané tidak mengesampingkan untuk pindah di musim panas nanti. Di tengah kabar ketertarikan dari Liverpool jika Mo Salah pindah ke klub Arab Saudi. Jurnalis sepak bola Jerman yakni Christian Falk mengklaim bahwa Sané adalah salah satu target prioritas Liverpool jika Mo Salah pergi, karena penyerang asal Bayern Munchen tersebut belum mengambil keputusan tentang masa depannya di Bavaria. Demi Araujo, Bayern Munchen rela jual Joshua Kimmich. Bayern Munchen amat serius membidik Ronald Araujo untuk bisa merapat di musim panas. Mereka rela melepas Joshua Kimmich andai diperlukan guna mengakomodir kedatangan pemain asal Uruguay tersebut ke Allianz Arena. Bayern Munchen sendiri tengah membidik bek tengah baru lantaran performa dari Matheus Telek kurang nyetel dengan skema dari Thomas Tuchel. Selain itu, Kimmich juga tengah dalam masalah cedera. Bayer diajar Leverkusen, nasib Tuchel kini terancam. Kekalahan dari Bayer Leverkusen membuat Bayern Munchen makin tertinggal dalam perburuan gelar juara Bundesliga. Situasi itu membuat Tuchel kini kembali disorot, dan kini kabar tak sedap mulai menghampirinya. Dikabarkan ia bisa dipecat di akhir musim andai tidak bisa menghadirkan trofi juara. Dengan menyisakan masih banyak laga, peluang Munchen masih terbuka lebar untuk bisa mengejar Bayer Leverkusen. Masalahnya sang rival sedang dalam laju tren yang terbaik. Bayer Leverkusen belum kalah dalam 20 pertandingan liga terakhir. Diketahui Florian Wirtz dan kawan-kawan sedang tak terbendung di Liga Jerman maupun di Liga Eropa. Enzo Fernandez tawarkan diri ke Barcelona. Enzo Fernandez dikabarkan tak betah di Chelsea. Terbaru muncul kabar bintang asal Argentina itu menawarkan diri ke Barcelona. Chelsea masih belum bisa bangkit selepas ditinggalkan oleh Roman Abramovich. Saat ini The Blues masih berada di posisi ke-11 klasemen dengan torehan 31 poin, dan performa Chelsea dinilai Enzo tidak menunjukkan progres yang positif. Hal itu yang diyakini membuat Enzo kurang betah di tim London Barat. Daily Sport juga mengklaim bahwa Enzo menawarkan diri ke Barcelona via agennya yakni Uriel Perez.